Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Asodik ini dan di video Gavlog, Gadget Vlog episode kali ini gue mau cerita pengalaman gue berburu sebuah smartphone yang baru aja dirilis minggu kemarin oleh Xiaomi Indonesia, yakni Poco M3. Nah, ini menarik banget, handphone ini bikin gue tergugah untuk berburu lagi, sama seperti saat Poco X3 NFC yang katanya mid-range killer. Dan kali ini Poco M3 kelasnya adalah entry level dan mereka kasih jargon entry level killer. Jadi sekarang komplit nih Poco. Ada F2 Pro yang flagship killer, ada X3 NFC yang mid-range killer, ada M3 nih yang terbaru itu entry level killer. Jadi semua kelas di killer atau di kill sama dia. Gila ya. Dan ya, kalau kalian ingat video ini yang bulan kemarin itu gua berburu Poco X3 NFC di Mi Store. Pada saat itu Poco X3 NFC dikabarkan Xiaomi disiapkan 15.000 unit pada saat penjualan perdana, dan itu gue yakin pada saat itu langsung memikirkan strategi gue nggak bakal beli flash sale dulu gitu, nggak bakal nungguin flash sale dulu yang saat itu jam 1 siang. Bodo amat, gue langsung ke offline saja. Dari pagi gue ke mall dan langsung berburu, dan akhirnya gue jadi pembeli pertama di Mi Store tersebut, kebagian stok yang gue inginkan, dan ya udah dapet. Dan akhirnya pas gue lihat di flash sale di Instagram ternyata banyak yang nggak dapet, dan itu cuma beberapa menit doang langsung sold out 15.000. Dan gue cukup berbahagia karena pilihan gue untuk langsung ke Mi Store itu tepat ternyata. Dan Poco M3 itu dijual perdana atau di flash sale perdana pada tanggal 26 Januari kemarin. Nets itu sebelumnya Xiaomi atau Poco Indonesia sudah mengumumkan di Instagramnya bahwa Poco M3 akan disediakan sebanyak 50.000 unit. Wow, banyak banget katanya. Dan itu membuat gue yakin, hakul yakin bahwa gue akan dapet flash sale online-nya di Lazada. Itu dijualnya di Lazada dan mi.com ya. Di situ gue langsung ya udahlah, pada saat itu karena pas kebetulan gue juga lagi kerja di office atau WFO bukan WFH, jadi gue harus standby di kantor. Ya udah gue beli online aja, dan gue yakin akan dapet nih si Poco X3 si Poco M3 gitu. Karena stoknya sangat-sangat banyak, Nets. Gue sangat-sangat yakin. Tapi pas saat kejadiannya kemarin tanggal 26 udah gue pantengin Lazada, lagi-lagi dalam hitungan menit setelah ngehang beberapa kali, susah banget buat check out. Mungkin kendala internet gue juga sih, gue nggak ngerti. Ya udah, gue nggak kebagian. Langsung ada pengumuman 50.000 sold out dalam 5 menit, kata Poco Indonesia melalui akun Instagramnya. Lagi-lagi kejadian kayak gini mengecewakan gue sebagai konsumen untuk beli online di sistem flash sale, dan gue sangat-sangat tidak suka dengan marketing flash sale kayak gini. Karena buat kita yang bener-bener ingin beli, buat fans Xiaomi, buat fans Poco, buat user, buat para pengguna smartphone yang ingin beli si Poco X3, Poco M3 atau apapun lah, itu malah jadi susah untuk membelinya. Dan lebih baik bikin stok yang stabil tanpa bikin flash sale gitu ya. Masih mending coba distribusi yang baik gitu seperti brand-brand smartphone yang lainnya. Nah ya udah pokoknya gue kecewa banget sama flash sale online, dan akhirnya gue berpikir ya udah, gimana kalau misalnya gue ke Mi Store lagi aja seperti waktu Poco X3 NFC. Tapi saat itu karena gue lagi di kantor dan gue nggak memungkinkan untuk keluar, gue sebenarnya cemas bahwa di offline pun akan cepat habis, ada antrian dan segala macamnya. Gue cemas, tapi gue langsung kayak yang gimana kalau kita membuktikan apakah misalnya di hari kedua atau ketiga itu masih ada di pasar offline, stoknya masih ada tidak. Benarkah 50.000 stok itu ludes juga di hari pertama kayak di X3 NFC? Itu berarti gila, 50.000 ludes baik offline maupun online di semua store Xiaomi, itu sih gila menurut gue. Akhirnya ya udah, gue coba buktikan besokannya pas tanggal 27 nih, hari ini berarti tadi siang sih gue datangnya, sengaja agak siang, nggak pagi-pagi banget. Itu gue coba datang Nets ke Mi Store TSM atau Trans Studio Mall di Cibubur sana, seperti yang gue lakukan waktu di Poco X3 NFC. Gue datang ke sana itu sekitar jam 12 gue berangkat, sekitar jam 1 nyampe sana, dan sengaja gue nggak datang ke yang deket-deket rumah kayak misalnya di Gandaria atau di Pondok Indah, karena gue yakin kalau di situ akan lebih cepat habis karena posisinya ada di tengah kota Jakarta gitu. Kalau misalnya ini kan udah agak di pinggiran. Terus gue datang ke situ, dan gue pas nyamperin Mi Store-nya sepi, tidak ada antrian sama sekali. Di situ ada sekitar 1-2 orang, dan itu pun gue sedang lihat handphone Xiaomi yang lain, Redmi ya kalau nggak salah, itu nggak lagi nyari Poco. Pas gue datang pun petugasnya tidak ada yang sibuk ngelayanin ini, masih banyak yang kosong gitu. Gue samperin salah satu petugasnya dan gue tanya, "Mas, ada Poco M3 nggak?" Ada Poco M3. M3? Adanya yang RAM berapa? Oh maaf,
Masnya jawab, oh mau yang varian berapa mas? Mau yang 4/64 atau yang 6128, kata beliau. Semua varian di situ masih ada, dan gue tanya lagi, saya mau yang kuning mas, yang Poco Yellow ya kalau nggak salah. Dia bilang, ada mas yang Poco Yellow tapi hanya tersedia yang 464 di sini. Kata yang 6128 itu hanya tersedia yang biru, itu pun sedikit, dan juga yang black. Itu paling banyak yang black kalau 6128 kata. Gak masalah, gue langsung iyain aja, gue langsung transaksi, gak masalah. 464 oke. Gue tanya 464 nya ada varian apa aja, katanya komplit. Biru ada, Poco Yellow ada, black apalagi ada. Tuh akhirnya bener kan ada di sini. Dapat berarti? Iya, dia online tapi di sini gua ada. Karena kan mallnya tuh nggak ada di tengah-tengah kota gitu. Kalau di Pondok Indah atau di Gandaria pasti udah juga. Gue beli sesuai keinginan gue dari awal. Gue mementingkan warna doang, kuning, karena kuning tuh nanti gue nggak peduli RAM-nya seberapa. Ketika yang kuning ini kan ikonik banget ya nggak net. Terus pas di shoot, misalnya gue bikin video unboxing, kayaknya enak banget gitu. Di foto-foto juga yang kuning kayaknya kayak impostor banget ya nggak sih, karakter Among Us. Ya udah, gue beli, gue transaksi. Tapi pas saat gue shoot video gitu kan, gue rekam lagi. Gue rencana emang bikin konten kayak gini nih, gak vlog, sama seperti waktu Poco X3 NFC. Toto ada mbak-mbak nyamperin orang dari mistornya, dan dia menegur gua bahwa, mas mohon maaf, sekarang menegur dengan baik ya, maksudnya sekarang di mistor sudah tidak diperbolehkan lagi untuk membuat konten baik untuk Instagram, apalagi buat YouTube ya, konten video panjang gitu, kata dia. Loh kenapa? Katanya itu penyebabnya adalah beberapa bulan yang lalu ada konten yang mencemarkan nama baik dari iBox ya. Kita tahu kalau misalnya mistor dan iBox ada di satu perusahaan, grup perusahaan yang namanya Era Jaya Group ya. Erafon, iBox, mistor dan lain sebagainya itu ada di satu grup yang sama. Jadi peraturan dari Era Jaya, kata mbak-mbaknya itu, situ tidak boleh bikin konten dulu, mengingat ada konten yang tidak baik gitu, mencegah hal-hal yang buruk seperti itu. Ya sayang banget gue harus mengintekan video di toko tersebut gara-gara satu orang yang terlalu smart ya, bikin konten-konten bohong kayak gitu buat viral doang. Gila sih menurut gue itu, bikin susah kita kreator yang justru bener-bener malah ingin mengangkat mistor tersebut ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa lah. Jadi gue hentikan juga, gue mentaati peraturan, dan katanya boleh untuk bikin video untuk unboxing saja. Akhirnya ya udah gue unboxing. Ini 464 ya, masih saya tahu. Siap. Cakep. Mau dicek fisiknya mungkin? Boleh. San, kurang lucu apa coba bentuknya? Lucu banget kan? Gokil. HP harga 1,9 ya tadi ya? 1,9 doang. Selucu ini. Gue suka desainnya doang, tapi lucu kalau lu dapetin yang warna kuning gini nih. Makanya untung banget di sini masih ada warna kuning. Jadi dalamnya Soft case, oke. Sama semi jacknya ada. Ya. Warnanya cuma kuning. Kuning, biru, hitam. Kalau hitam biasa aja jadi kuningnya lebih ini. Yang biru juga lucu. Birunya kayak gimana biru? Biru tua dikit lah, cian. Dia dapat chargernya 18 ya? Ya. 18 watt. Bisa dicek sih. Dia fitur kameranya sama kayak X3 apa ada pengurangan karena lebih rendah? Oh, yang pasti sama X3 ada pengurangan ya. Nah, setelah di unboxing, ini dia si Poco M3-nya. Terus setelah unboxing, karena gua nggak bisa bikin video lebih jauh lagi, video tentang mistornya, akhirnya gua catat beberapa pertanyaan gua pada saat itu ke sales Xiaomi. Ya mungkin ini informasi yang penting buat kalian, sama seperti waktu di video Poco X3 NFC. Karena gua nggak bisa rekam lebih lanjut ya, nggak boleh sama mbak-mbaknya, akhirnya gua catat aja, gua kasih tahu kalian bahwa yaitu info pertama adalah stoknya di situ itu masih sangat tersedia untuk Poco M3 baik 464 maupun 618. Warnanya udah tadi gua sebutin ya, warna mana untuk varian mana, warna apa untuk varian apa. Ya, dan info kedua adalah beliau bilang dapat report kalau misalnya yang di pusat kota itu rata-rata sudah habis stok Poco M3-nya. Artinya mistor di pusat kota itu kayak ITC Roxy Mas, Pondok Indah atau di Gandaria itu
Katanya kemarin pas hari pertama pun itu udah habis stoknya di saat flash sale perdana tersebut. Tapi kalau misalnya di Cibubur, di Trans Studio Mall Cibubur, katanya di hari pertama pun tidak terlalu mengantre dan stoknya masih tersedia sampai saat ini gitu. Gua nggak tahu besok masih ada nggak, tapi saat ini masih tersedia. Dan menariknya ada info ketiga yang ini mencengangkan buat gua adalah di situ masih tersedia Poco X3 NFC yang dibilang goib tersebut. Poco X3 NFC si mid-range killer itu tersedia varian yang lengkap yang 8128 ada, 6128 ada. Warnanya pun masih lengkap di situ. Ini sesuatu yang luar biasa ya, karena kita tahu berminggu-minggu sudah Poco bikin flash sale, kalau nggak salah udah ke-6 atau ke-7, dan itu semuanya ludes. Dan orang bilang di kolom komentar, kalian bilang itu banyak yang nyari-nyari di Mi Store pun stoknya selalu kosong. Tapi di TSM ternyata sekarang itu ada dan katanya stoknya lagi stabil kok katanya gitu. Jadi mungkin kalian yang lagi berburu X3 NFC bisa ke situ ya. Itu dia info penting yang bisa kalian dapat, dan silahkan berburu ke Mi Store terdekat. Dan bukan cuma di Mi Store situ sih, mungkin di Mi Store yang nggak ada di tengah kota, kayak misalnya mungkin kalian yang ada di Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, mungkin masih ada Poco M3 atau malah mungkin ada Poco X3 NFC, karena tidak seramai yang ada di Jakarta gitu, di tengah-tengah Jakarta. Jadi ya mungkin kalian yang kemarin ikut berburu yang ada di Jabodetabek yang bukan di tengah Jakarta, silahkan kasih tahu kita, share ke teman-teman yang lainnya di sana stoknya lagi ada banyak atau sedikit atau bagaimana. Silahkan ceritakan pengalaman kalian berburu Poco M3 kemarin pas 26 Januari atau hari ini pas 27 Januari. Ya itu, pokoknya kemarin ikut berburu secara offline di Mi Store Poco M3 di tempat kalian tuh kayak gimana sih? Silahkan kita ngobrol yuk di kolom komentar di bawah. Silahkan tulis pengalaman kalian dan di sana stoknya masih banyak apa enggak, berbagi informasi. Siapa tahu teman-teman lain yang lagi nonton video ini tuh belum kebagian Poco M3 dan mereka mau ngebeli gitu dan males, soalnya flash sale online tuh selalu nggak dapet. Ya udah sih, gitu aja ini Xiaomi Poco M3 nya. Emang barang ini tuh cakep banget ya menurut gua, terutama dari sisi desainnya yang warna kuning ini, gila, menarik perhatian banget ya nggak sih? Next gua akan bikin video unboxingnya. Maybe abis bikin video unboxing mungkin gua bikin video tes sedikit lah, review sedikit yang kayaknya nggak terlalu intens karena low end sih agak sedikit yang bisa dikulik ya. Dan udah banyak juga kok review-review dari reviewer lain yang udah lebih duluan dapat Poco M3 ini gitu. Dan ada kabar baru nih, katanya di Instagramnya Poco ID mereka akan ngadain extra flash sale. Jadi ada flash sale tambahan di tanggal 29 Januari, berarti itu besok Nets. Dan silahkan berburu bagi kalian yang jauh dari jangkauan Mi Store. Jadi bisa beli online lagi. Katanya ini flash sale ekstra karena untuk menanggulangi para tengkulak-tengkulak atau misalnya pedagang-pedagang yang pakai bot atau sejenis lah yang sering kalian omongin di kolom komentar. Hanya mudah-mudahan benar dan kita sebagai fans Xiaomi, fans Poco atau misalnya sebagai konsumen yang ingin membeli Poco M3 jadi kebagian ya, sehingga keduluan sama mereka-mereka yang curang kayak gitu. Katanya kali ini flash sale-nya bisa menanggulangi cheating kayak gitu. Jadi nggak ada kecurangan. Mudah-mudahan benar ya. Gue berharap mudah-mudahan benar, dan kasihan soalnya yang lain yang belum dapat gitu. Dan bagi kalian yang tetap males sama flash sale online dan kebetulan kalian dekat atau misalnya di sekitar kalian ada Mi Store, silahkan berburu offline. Tapi ingat, ketika keluar rumah kalian harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau kalian menemukan sesuatu yang ramai atau kerumunan di mall yang tempat kalian datengin itu, atau di store yang kalian datengin itu berkerumun, ngantri segala macam, mas mending kalian urungkan niat, balik lagi ke rumah dan jangan ke tempat tersebut. Sayang banget gitu, demi mendapatkan sebuah smartphone kalian harus malah beresiko tertular COVID-19. Itu sangat-sangat disayangkan gitu, nggak worth it lah demi dapat handphone seharga ini doang tapi kalian malah tertular COVID. Dan ya kalau misalnya tempatnya sepi, silahkan saja tetap terapkan 3M, memakai masker dengan benar, kemudian menjaga jarak dan juga cuci tangan di setiap kesempatan. Jadi sering-sering cuci tangan gitu, jangan malas-malas cuci tangan lah. Oke, Nets, sekian aja video. Thanks yang udah nonton dari awal sampai habis. Gua Sodi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lihat. Ini lucu banget. Coba lihat. Buat gua. Apa pendapat lu? Buat gua aja lah udah. HP kedua. Ngapain pakai HP kedua segala? HP pertama kan udah Huawei. Enggak, lu ngapain pakai HP kedua? Ya lucu aja. Gimana? Ini lucu Banget ya? emang kuning ya, nggak ada yang oranye. Nggak ada, adanya biru.
Tapi kuning juga lucu sih. Pas banget sih tuh. Tuh. Gua kan cuma pengen minta ekspresi lo. Ini. Tapi kenapa malah diminta HP-nya? Iya, baru aja rilis yang gua omongin kemarin mau ada launching Poco. Jadi tadi gua abis dari pelatihan jam 12 selesai setengah 1, nggak langsung pulang. Gua minta temenin Santi. Ini gue suka nih, yang begini maksudnya yang kulit jeruk gitu daripada yang Iya. licin gitu. San ke mall yuk. Apa yang ntar dicariin nggak? Kagak, orang kita kan cuma pelatihan hari ini gue gitu kan. Ngapain emang lu? Gue mau beli HP, mau nyari HP. Dapat syukur nggak dapat syukur kan ngantri kan si Poco gini. Ini ada temper glassnya ya? Enggak, itu stiker. Ini biasa kayak punya lu. Lucu banget Enteng ya. ya? Desainnya lucu banget ya. Kan enteng. Karena plastik, belum Poco kan kaca. dari Xiaomi kan? Ya Xiaomi. Tuh, kan aku bisa jadi Mi Fan lagi. Tuh, ini Mi Fan. Berapanya? Ini yang 19. Murah. Lah kan low end. Enak dah pokoknya. Mau ditraktir ucok duren nggak? Iyalah. Duriannya enak. Mantap nih, kita udah di ucok durian. Dan ibu negara lagi makan ucok duren remix ya. Es remix. Tadi nyobain duriannya enak. Ini kita cobain. Wah. Pancake. Durian banget sih ini. Iya kan? Coba kita durennya ya. Esnya deh. Enggak, dia es krim tuh ditambahin kayak auto. Enak sih. Pancake-nya masih keras. Iya, makanya ditungguin.